Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sejenak merenungi tentang suatu perkara yang pasti akan kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan kita yang fana di dunia ini menuju pada kehidupan kekal di akhirat, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, "Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali, kemudian hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat mengherankan, sungguh aneh apabila ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita semua tahu bahwa sebelumnya kita tidaklah berada di muka bumi ini. Allah lah yang telah menjadikan kita, menciptakan kita sehingga kita semua berada di muka bumi ini. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Lalu, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari kematian? Ada banyak hal, namun pada kesempatan yang berharga ini, setidaknya ada 3 perkara yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah kita harus beramal sebaik mungkin, seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, baik ibadah yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah yang berkaitan dengan sama manusia. Kita melaksanakan salat, zakat, puasa, haji, bersedekah, membaca Al-Qur'an, kita kerjakan dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sempurna mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan sebelum kematian datang adalah kita harus mempersiapkan amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Idza matal insan," apabila manusia itu mati, "inqata anhu amaluhu," maka terputuslah amalnya, "illa min salasah," kecuali 3 perkara. "Illa min shadaqatin jariyah," yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah bisa berarti bisa berupa kita membangun masjid, membangun pondok pesantren, fasilitas-fasilitas para penuntut ilmu, para penghafal Quran. Demikian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk ibadah kaum muslimin. Maka ketika fasilitas yang kita bangun itu masih bermanfaat, masih digunakan, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah berada di alam kubur. Selanjutnya adalah au ilmin yanfa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Kita mengajarkan orang lain tentang tauhid, tentang ibadah salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, membaca Al-Quran. Maka ketika ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan,
maka kita akan mendapatkan pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Selanjutnya adalah awaladin salihin yad'u lahu, atau doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karenanya marilah kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita titipkan mereka ke madrasah-madrasah Islam, ke pondok-pondok pesantren, dan kita berharap ketika mereka keluar dari pondok pesantren dan madrasah Islam, kelak mereka akan menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia adalah kita harus memperbanyak doa supaya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Apa tanda-tandanya? Di antara tanda seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika di akhir hayatnya kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda yang lain seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah Allah menjadikan orang itu senantiasa beramal soleh, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an sebagaimana doanya Nabi Yusuf yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ard. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan beragama Islam, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beramal saleh dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.